Belum muncul, Pak. Oke, Udah, Pak. semoga tidak error. Oke. Topik berikutnya. Bapak Ibu sudah masuk dengan dosen lain, sudah masuk topik apa saja ya? Sama Dokter Tantri sudah masuk apa saja? Sampai sintesis protein. Sudah ya. Sintesis protein sudah. Oke, kita masuk ke teknis ya Bapak Ibu hari ini ya. Teknis dasar ekstraksi atau ya. Sebenarnya kalau kita menggunakan istilah ini isolasi, Bapak Ibu ada yang dia menggunakan istilah itu ini pakai isolasi, ada juga dia menggunakan istilah ekstraksi. Tapi pada dasarnya sama aja. Jadi mau pilih istilah isolasi lagi, satu lagi namanya purifikasi. Purifikasi. Purifikasi ini agak berbeda ya istilahnya. Cuma ada juga beberapa ini untuk apa ya menjelaskan tentang pengambilan DNA dari sel. Padahal sebenarnya purifikasi ini lebih sering dipakai untuk kalau misalkan DNA itu mau kita bersihkan, gitu ya, kita bersihkan. Jadi bentuknya itu hasil isolasi DNA atau hasil PCR atau hasil sequencing. Nah, disitulah kita memakai istilah purifikasi, ya. Jadi penggunaan istilahnya sangat penting supaya kita tidak mengalami miskonsepsi ya, salah paham dengan apa namanya terminologi yang ada molekular gitu ya. Oke. Nah, sebelum ke sana, Bapak Ibu ada mungkin yang bisa membantu saya. Jika mendengar tentang isolasi DNA, apa yang kepikiran, yang Bapak Ibu pikir isolasi DNA? Adakah mungkin bisa ya silakan Pak Judan. Izin Pak, untuk isolasi sendiri itu kan artinya di pemisahan DNA pada saat prosesnya yaitu ekstraksi, karena yang dibutuhkan yaitu DNA aja, selain DNA itu dihilangkan gitu. Ya kalau istilah RNA berarti targetnya itu RNA gitu ya. Kalau protein targetnya protein gitu ya. Oke, sebentar ya Bapak Ibu, saya buka absensi dulu supaya saya bisa mencatat keaktifan Bapak Ibu ya. Oke. Ya, jadi
benar yang tadi Pak Jidan sudah sampaikan ya. Jadi prinsip isolasi DNA akan gitu ya. Jadi DNA itu kita pisahkan dengan komponen-komponen yang lain yang ada di dalam selular, di dalam sel. Kenapa sih kita harus melakukan ekstraksi atau isolasi DNA atau RNA, Bapak Ibu? Adakah mungkin yang masih pendapat? Pisahkannya. Apa pentingnya kita memisahkan DNA dan RNA? Ya, Pak Andi, silakan Pak. Pak masih mute Pak. Maaf belum kebuka ternyata. Untuk mendapatkan DNA dalam bentuk yang murni, bebas dari kontaminan seperti protein, lipid. Jadi di dalam sel itu Bapak Ibu ada pengganggu ya. Jadi pengganggu yang bisa mengganggu proses berikutnya dalam molekular ya. Jadi kalau kita misalkan mau lanjutkan ke PCR, kita mengganggu proses PCR ya. Dan kemudian ketika kita melakukan proses PCR misalkan itu bisa ekstraksi dulu dan nanti proteinnya itu tidak bisa menjangkau asam nukleat atau DNA yang ada di dalam sel gitu ya. Makanya kita perlu pisahkan dulu tuh kan. Jadi supaya hasil PCR-nya bisa benar-benar bagus. Jadi kalau kita gambarkan ya Bapak Ibu, ini kan sel ya. DNA itu ada di mana sih Bapak Ibu kalau di dalam sel? Inti sel, Pak. Nukleus. Oke, terima kasih Bu Rini. Nah, oke. Ada di inti sel. Bapak Ibu. Bisa di sitoplasma, Pak, kalau prokaryotik. Karyot ya. Thank you Pak Jidan. Selain itu, ada lagi Bapak Ibu? Ya, Ada di mitokondria, Pak. Eukariot. Ya. Mitokondria, ya. Mitokondria kalau pada sel apa? Nah, mitokondria kalau sel apa, Bapak Ibu? Eukariotik. Ya, eukariotik secara khusus hewan ya, sel hewan. Untuk sel hewan. Oke. Selain mitokondria ada lagi nggak? Kira-kira. Kloroplas, Pak. Ya, kloroplas kalau pada Tumbuhan. ya, kalau pada tumbuhan. Di mana lagi, Bapak Ibu? Tumbuhan. Sitoplasma, Pak. Prokariot ya. Oke, selain itu kalau pada bakteri ada tambahan namanya plasmid ya, Bapak Ibu. Ada namanya plasmid. Jadi plasmid itu adalah tambahan dari DNA bakteri ya. Jadi bakteri DNA itu bisa dua ya bentuknya Bapak Ibu berdasarkan lokasi. Ya, ada dua. Jadi ada yang namanya kromosomal ekstra kromosomal. Jadi kalau yang namanya kromosomal, tapi yang di mitokondria itu yang ekstra kromosomal ya. Jadi tergantung target penelitiannya Bapak Ibu gitu ya, target apa
kromosomalkah atau di ekstra kromosomal ya. Ada dua jenis. Oke. Jadi tujuan hari ini, pembelajaran hari ini, semoga nanti Bapak Ibu kebayang ya, maksud saya ini kan teori ya, agak sebenarnya lebih enak, lebih terbayang kalau Bapak Ibu langsung praktek sebenarnya. Lewat harapan saya lewat kuliah hari ini, Bapak Ibu ada modal. Jadi nanti ketika misalkan Bapak Ibu praktek di lab, ya sudah ada gambaran sedikit lah tentang dasar teori, proses isolasi DNA, RNA, dan juga bagaimana prinsip kerjanya ya. Oke, sorry ya Bapak Ibu agak slide. Jadi proses isolasi DNA itu adalah suatu proses ekstraksi ya. Jadi bagaimana kita berbagai sumber. Kalau di klinis, kira-kira apa saja Bapak Ibu? Kalau di klinis ya, sumber atau sampel digunakan. Serum. Darah, Pak. Darah, Pak. Oke, sebentar ya Bapak Ibu, satu-satu. Besar resen mungkin tadi, ini yang terakhir. Oke. Bu, Pak, oh ya silakan Bu. biasanya dari sampel whole blood atau cairan tubuh, Pak. Oke, yang pertama ya whole blood. Oke, Izin, Pak. Dari sampel air liur, Pak. whole blood. Oke, sebentar. Bu, siapa tadi yang ngomong? Bu Mondria. Siap, izin dari sampel air liur, bisa dari sampel sperma atau Oke, plasenta. liur, kemudian sperma, Pak, Pak, izin. plasenta. Oke. Ya, Pak. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa resen dulu nggak? Supaya saya bisa ini. Saya bisa ke detect gitu. Oke, ini tadi ya. Oh, Bu Yuni. Ya, Bu Kalau Yuni. dari cairan tubuh seperti pleura atau LCS itu bisa nggak ya, Pak? Dari pleura bisa. Oke, Bu Yuni satu. Tadi satu lagi apa Bu Yuni? Ah, izin Pak Lili. Eh, tadi bukan Bu Yuni ya? Bu Lili Iya, ya? Lili Pak, izin. Oke, apalagi Dari Bu feses Yuni? bisa Feses. Feses agak menarik sih ya, butuh apa namanya untuk beberapa protozoa. pemeriksaan tertentu ya. Oke, thank you. Bu Linda. Dari sampel rambut, Pak. Ya, rambut atau akar rambut lebih Iya, betul. tepatnya ya. Gitu ya, Pak, bisa ya, Pak. Akar rambut atau akar kuku. Betul. Gigi bisa juga ya, Pak. Tapi kalau agak susah ya kalau misalkan kalau rambut kan dicabut ya, akar rambutnya dicabut kan nggak apa-apa gitu ya. Ah, Maksudnya belum nggak kayaknya khusus forensik kali ya. Karena kan itu nanti kalau misalkan masih hidup kita ambil akar kuku kayaknya sakit ilmu forensik ya mungkin bisa ya. Bu Kartika. Dari swab esofaring orofaring Pak. Ya, dari swab ya. Kartika Bella ya. Ya, swab ya, swab nasofaring kemarin ya. Swab ya. Bu Sugi. Halo Bu. Itu, Pak.
Ya, dari sampel apa, Bu, kira-kira? Sputum. Oh, sputum, ya. Oke, sputum bisa. Oke, terus Bu Sulistiawati. Silakan, Bu Sulis. Izin Pak dari kerokan kulit Pak. Oke, sebentar. Terus Bu siapa ya, Bu? Rani Pak, Rani Sulistiawati. Oh, Rani. Oke, oke. Iya, iya, Pak. Maaf ya Pak. Saya cari Sulis. Kok nggak ada? Kita Bu Rani. Oke, Bu Kaironisa. Halo? Dari urin. Ya, urin bisa. Ya, oke. Urin. Ya, Bu Ninik. Silakan. Ya, Lucis putung pada anak-anak Pak biasanya. Ya, bisa. Bisa gitu. Oke. Bu Arita. Ya, Amnion. Halo, Bu. Kayaknya putus-putus kah? Jaringan, Pak. Jaringan, cairan amnion, Bavikot. Ya, jaringan. Oke. Jaringan. Itu Bu Arita. Jaringan, Pak. Ini yang ngomong siapa, Bu? Sorry. Saya belum kelihatan. Bu Andri ya? Ya. Ya, Bu Andri. dari jaringan tubuh dan Air ketuban. Bisa. air ketuban Oke. Ya, bisa. dan jaringan Bakal swab bakteri, jamur. Bakal swab Oke. AA. Bu apa? Sorry, Bu, apa, Bu? Swab, bukal swab AA. Oh, kalsium. Oh, oke, oke. Dapat sel epitel juga ya. Bukal swab. Swab. Erik, ya ini ketemu. Oke, terakhir Bu Rokhana. Kuku atau tulang Pak, atau ya dari jaringan tubuh manusia. Kuku, Lebih tulang. tepatnya sumsum tulang. Ya, Ibu Rokhana nggak ada ya? Nama depannya siapa, Bu? Siti Rohana, Oh. Pak. Belum saya. Jadi supaya mudah Bapak Ibu mungkin pakai nama depannya supaya saya lebih gampang nge-track ini. Lanjut dulu ya Bapak Ibu. Jadi tadi Bapak Ibu sudah banyak sebutkan sampel-sampel yang dilakukan untuk pemeriksaan. Dan tujuannya beda-beda ya Bapak Ibu. Untuk apa? Pasti tujuannya berbeda gitu ya. Jadi tujuan target dari proses DNA itu adalah bagaimana DNA itu kita pisahkan dari komponen seluler yang lain. Kan kita tahu ya kalau di dalam sel itu kan pasti ada yang namanya ada lipid, ada protein gitu ya. Kan ada makro, kalau Bapak Ibu masih ingat belajar di seluler yang terdapat di dalam sel kan. Ada asam nukleat, ada asam amino, ada asam lipid sama gula ya, gula sederhana atau karbohidrat. Nah, kita memisahkan. Jadi dengan menggunakan materi-materi makromolekular tersebut ya. Jadi tujuannya untuk apa? Bisa untuk penelitian, untuk proses diagnostik ya, atau lebih ke forensik juga bisa ya. Jadi untuk forensik itu bisa dilakukan.
Atau semuanya memang lab klinik? Adakah yang di forensik? Boleh raise hand. Jadi isolasi DNA ini juga dipakai di forensik ya Bapak Ibu ya, selain di diagnostik dan juga di dalam penelitian. Jadi ini adalah materi genetik atau sumber dari DNA yang akan kita isolasi ya, kromosom Bapak Ibu ya. Jadi kalau pada manusia ada kromosomnya, kemudian juga pada manusia ada DNA mitokondria ya. Jadi ketika kita melakukan isolasi DNA itu dapat total kalau pakai sel manusia. DNA kromosom dan juga DNA mitokondria ya. Begitu halnya kalau misalkan kalau pada bakteri ya. Kalau pada bakteri juga dapat dua tuh. Dapat kromosomalnya dapat, kemudian plasmidnya juga dapat. Khusus untuk bakteri yang memiliki plasmid ya. Jadi plasmid itu apa namanya, salah satu materi genetik apa ya, dimanfaatkan oleh bakteri supaya dia bisa resisten terhadap antibiotik ya, karena dia mengalami mutasi ya. Oke. Bapak Ibu sebutkan tadi. Jadi sampelnya itu bisa sampel hidup ya. Kalau sampel hidup berarti pasien. Tapi kalau misalkan sampel yang sudah mati berarti kita lebih berbicara ke forensik ya. Ya, walaupun forensik memang ada juga yang pasien hidup ya. Dari organisme ya, makhluk hidup yang sudah meninggal ya, atau manusia yang sudah meninggal ya. Bisa menggunakan darah utuh, tetapi sebenarnya kalau darah utuh ini targetnya bukan sel darah merah ya Bapak Ibu ya, melainkan sel darah putih. Darah merah tidak bisa digunakan untuk isolasi DNA Bapak Ibu. Mana tidak punya inti. Ya, benar. Thank you Bu Eri. Karena eritrosit itu tidak memiliki inti sel ya. Jadi inti selnya itu dilepas pada saat proses maturasi ya. Jadi kalau masih ingat pelajaran hematologi, eritrosit proses maturasi ya. Kemudian kita juga bisa dapat dari batikot ya, dari material tulang terutama dan lain-lain ya. Nah, fokus dari isolasi DNA itu adalah kita sebisa mungkin meningkatkan kuantitas. Jadi kita dapat tentunya pemeriksaannya semakin akurat ya. Jadi sebisa mungkin dapat kuantitas DNA-nya itu yang tinggi. Kemudian juga memaksimalkan kualitas. Kualitas ini berbicara tentang perbandingan DNA dengan pengotornya. Katakan semakin bagus kualitasnya kalau pengotornya itu semakin sedikit ya. Jadi kalau misalkan pengotornya semakin sedikit maka berjalan dengan lancar. Yang jadi masalah itu adalah Bapak Ibu selama pandemi Covid kemarin, kenapa seringkali menjadi masalah? Hal ini menjadi masalah. Pemeriksaan antigen misalkan ternyata dia positif, tapi ketika dilakukan pemeriksaan PCR hasilnya negatif, salah satu faktor yang bisa mempengaruhinya adalah pada saat ekstraksi. Ya. Jadi seringkali materi proses ekstraksinya itu tidak kualitas DNA yang dihasilkan juga tidak maksimal, sehingga ketika di PCR itu hasilnya negatif. Ya. Jadi itu yang menyebabkan antigennya positif, tapi PCR-nya negatif gitu ya. Katanya PCR gold standar gitu ya. Tapi faktor yang mempengaruhi itu adalah di masalah kualitasnya. Jadi kita harus menjamin kuantitas dan kualitas DNA yang kita hasilkan itu memang baik ya. Kemudian fokus isolasi DNA yang berikutnya adalah bagaimana kita menghilangkan inhibitor. Nuklease ini adalah engine ya Bapak Ibu. Ya. Jadi dari namanya ini kira-kira Bapak
kan namanya nih nuklease ya, kan nuklease nama enzim gitu ya. Kira-kira substratnya apa? Kira-kira. Asam nukleat, Pak. Ya, asam nukleat. Pak Doni. Ya. Jadi kalau kita masih ingat pelajaran biokimia, Bapak Ibu, kalau enzim itu dinamai berdasarkan substratnya, ya. Jadi kalau misalkan si enzim itu ya. Jadi kalau dia nuklease, artinya enzim yang bisa menghancurkan nukleat atau asam nukleat, ya. Jadi kalau misalkan kita tidak menghilangkan asam nukleat dari hasil isolasi DNA, nanti isolasi DNA-nya sudah selesai kita lakukan. Ketika kita simpan DNA-nya, kerja memotong asam nukleat. Sehingga nanti hasil isolasi DNA yang kita dapatkan setelah terkena dengan nuklease, DNA-nya hancur. Ketika hasilnya menjadi negatif, gitu ya. Kemudian menghilangkan inhibitor yang lain, ya, mengganggu enzim polimerase, ya. Oke. Berapa banyak DNA yang kita butuhkan? Jadi kalau misalkan untuk reaksi fisik secara umum ya, Bapak Ibu ya, secara umum itu kita membutuhkan 1 nanogram DNA. Ya, walaupun itu kadang beda-beda ya untuk konsentrasinya, tapi secara umum dia 1 nanogram. Ya. Dapat DNA-nya banyak nih, ya. DNA-nya banyak, di L4 hasilnya positif, di spektro hasilnya positif. Tapi ketika di PCR, hasilnya menjadi negatif. Ternyata DNA yang dimasukkan terlalu banyak. Jadi DNA yang dimasukkan tidak sesuai dengan permintaan kitnya. Sehingga ketika DNA-nya terlalu banyak, ganggu kinerja dari enzim polimerase, PCR-nya tidak berjalan. Gitu, ya. Jadi banyak kit yang komersil itu memang dia bisa sampai 100 sampai 250 pikogram, ya. Nah, ini biasanya yang kit-kit mahal. Sampai pikogram dia bisa, gitu ya. Oke, jadi 4 sel, ya. Ini tahapan dari ekstraksi DNA ya. Jadi 4 tahapan umum ini yang pasti semua semua metode ekstraksi pasti punya, ya. Dan yang kedua proses menghilangkan protein, kemudian mengumpulkan DNA, kemudian preservasi atau menghancurkan sel ya. Hancurkan dulu selnya. Hancurkan sel atau lisiskan selnya. Kenapa kita harus ya DNA-nya keluar? Kalau membran selnya nggak dihancurkan, DNA-nya nggak keluar. Gitu, ya. Jadi kita lisiskan dulu selnya supaya membrannya bisa rusak. Gitu, ya. Kemudian menghilangkan protein. Jadi kita bisa menghilangkan protein-protein itu. Jadi protease ini adalah enzim yang bisa menghancurkan protein. Salah satunya itu adalah kita bisa hancurkan dengan penambahan protease, ya. Kemudian nanti kita lakukan sentrifugasi juga, kemudian kita lakukan proses pencucian, ya. DNA dengan metode presipitasi, ya. Banyak metode presipitasi, salah satunya adalah penambahan etanol, ya, Bapak Ibu. Dengan penambahan etanol dingin, kita bisa melakukan proses presipitasi. Proses presipitasi itu maksudnya adalah bagaimana kita mengeluarkan DNA. Ya. Kan dalam proses ekstraksi ini nanti kan ada banyak cairan-cairan yang kita gunakan gitu ya, karena DNA itu sifatnya dia tambahkan etanol,
maka nanti si etanolnya itu akan dikeluarkan dari pelarut sebelumnya, sehingga nanti ketika kita sentrifugasi, kita tinggal uap dapat DNA, gitu ya. Kemudian proses preservasi. Preservasi ini artinya penyimpanan ya, Bapak Ibu. Jadi proses penyimpanan kita bisa menambahkan buffer ya. Buffer yang sering digunakan itu ada PE ya, tris EDTA. Ya, tris EDTA untuk proses penyimpanan ya. Proses preservasi ini juga tergantung suhu ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau tahannya akan hanya berbulan-bulan, minus 40 bisa. Tapi kalau berminggu-minggu, ya minus 4 ya. Minus 4 ya cukup. Sekarang yang disimpan lama ya. Sampel yang di penelitian yang biasanya dilakukan proses penyimpanan DNA itu lama ya. Seperti itu. Oke. Oke, kita masuk tahap yang pertama. Sel ya, untuk proses lisis sel ya. Ada banyak larutan yang bisa antaranya bisa menggunakan deterjen ya. Deterjen yang digunakan di sini bisa SDS ya, sodium dedesul sulfat. Sodium di sabun, Bapak Ibu, di sabun atau kayak di sampo. Tapi di sampo keseringannya SLS sih ya. SLS itu yang SLS itu sodium lauryl sulfat ya. Sodium lauryl sulfat itu digunakan juga dalam pemeriksaan hemoglobin sekarang kalau nggak salah ya, untuk lisis sel darahnya bisa. Jadi kita bisa menggunakan deterjen, Bapak Ibu, karena kita tahu deterjen itu kan sifatnya dia agent yang bisa menghancurkan membran sel dengan mengikat lipid, gitu ya. Jadi membentuk liposom, ya. Oke. Terus ada juga kita menggunakan garam kaotropik, kemudian bisa juga menggunakan CPAB, ya. Nah, kita juga bisa menggunakan kelator logam atau menggunakan deterjen, ya. Oke. Targetnya DNA, Bapak Ibu. Kalau kita mau dapat DNA, maka yang kita hilangkan adalah DNA sel, ya. DNA selnya kita hilangkan. Kalau target kita RNA, maka yang kita hilangkan adalah RNA sel, ya. Ini dihilangkan. Bapak Ibu mau dapat targetnya apa? DNA atau RNA, gitu ya. Kalau targetnya DNA, maka yang dihilangkan DNA sel. Kemudian untuk menghilangkan kontaminan bisa menggunakan garam, PPAB, atau PVP, ya. Kalau ini adalah metode manual, Bapak Ibu, untuk menggunakan mortar, ya. Cuman kelemahannya, Bapak Ibu, kalau menggunakan mortar, DNA-nya itu kepotong-potong, DNA-nya nggak bagus, gitu. Jadi DNA-nya itu terfragmentasi sebenarnya. Jadi harusnya, jadi kalau kita menggunakan, kalau misalkan kita pakai mortar seperti ini, Bapak Ibu, DNA-nya itu bisa kayak gini, motong-motong ya, terpotong-potong. Ya. Jadi bedanya nanti kalau di ya. Kalau yang panjang seperti ini, maka hasil elektroforesisnya itu bagus. Satu garis. Ini hasil elektroforesisnya bagus. Itu kalau dia satu panjang, ya. Tapi kalau terfragmentasi seperti ini, Bapak Ibu, kepotong-potong dia, maka hasil elektroforesisnya itu dia seperti smear. Jadi smear itu dia memanjang seperti ini. Gitu.
nanti deh ya kalau Bapak Ibu udah mengerjakan L4 ya, nanti kebayang bentuk smearnya seperti apa gitu ya. Nah, yang paling bagus itu kalau bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Ini yang bagus. Kalau misalkan dia bentuknya benar-benar garis utuh ya. Ini bagus ini. Ya. Oke. Penambahan dari deterjen tadi Bapak Ibu. Jadi tujuannya adalah untuk memecah membran sel. Karena membran sel itu dia susunannya adalah fosfolipid bilayer atau lapis 2 fosfolipid ya, bentuknya kayak gini nih. Ya. Hidrofilik ya, hidrofilik itu bagian kepala, hidrofilik kakinya ini atau ekornya ini hidrofobik. Hidrofobik. Jadi ketika ditambahkan dengan deterjen Bapak Ibu, jadi dia bentuk lingkaran. Ini salah satu alasan Bapak Ibu kenapa ketika kita cuci tangan, misalkan tangan kita berminyak, kita kan jadi keset ya. Nah, kenapa dia jadi keset? Karena si surfaktan tadi itu ngikat lipid yang ada di dalam dari lipidnya itu diikat oleh si sabunnya sehingga tangan kita tidak ada lemak lagi gitu. Prinsipnya sama dengan penggunaan surface active agent atau surfaktan tadi terhadap si membran sel ya. Jadi bakteri juga sama. Bakteri itu akan mati. Kenapa dia bisa mati? Karena selnya lisis atau pecah ya. Jadi menggunakan prinsip. Oke. Oke, proses lisis yang berikutnya bisa juga menggunakan suhu. Ya. Jadi menggunakan suhu. Menggunakan suhu 60 sampai 65 ya. Tetapi seringkali kalau kita melakukan pemanasan waktunya lebih lama Bapak Ibu. Ya. Sedangkan kan di klinis itu kan kita butuh waktu cepat kan, pasien kan butuh waktu cepat ya. Jadi ini tapi kelebihannya adalah kalau kita menggunakan suhu tinggi ini, enzim-enzim pengotor tadi juga mati. Ya. Sehingga apa namanya? Nanti DNA kita aman. Masalahnya adalah waktu saja. Jadi proses menggunakan suhu ini membutuhkan waktu yang Oke. Tadi tahap pertama itu kan proses lisis ya. Nah, tahap kedua adalah penghilangan pengotor ya. Jadi kita bisa menggunakan protease. Protease ini bisa menghancurkan nuklease tadi ya. Nuklease tadi kan protein penghancur nukleat ya. Penambahan protease ya. Atau ada juga yang sudah dioptimasi sekarang produknya namanya itu adalah sorry. Atau PK ya. Jadi PK juga bisa digunakan untuk menghilangkan protein. Jadi kalau misalkan pakai metode manual, isolasi DNA pakai metode manual, kita masih menambahkan PK ya, Bapak Ibu ya. Oke. Protein dengan proses metode sentrifugasi ya. Jadi metode sentrifugasi digunakan di sini untuk menghilangkan tadi misalkan selnya sudah kita lisis ya, misalkan menggunakan mortar atau stamper atau menggunakan bahan kimia atau suhu gitu ya. Kan dia masih kecampur tuh, DNA-nya masih kecampur sama material yang ada di dalam sel. Nah, supaya kita bisa memisahkan fenol atau fenolkloroform ya. Atau PCIA, fenol kloroform isoamil alkohol ya. PCIA.
apa isoamil ya, isoamil alkohol. Ya, ini kita bisa gunakan. Jadi ketika kita tambahkan nanti PCIA dengan si lisatnya ini, si apa namanya, campur kita vortex, kemudian kita sentrifugasi. Nanti setelah sentrifugasi selesai, hasil sentrifugasinya itu aqueous, itu yang di atas, ada interfase dan ada fase organik. Ya, ada fase organik. DNA itu ada di sini Bapak Ibu. Jadi DNA-nya ada di sini. Ya. Di paus ini DNA-nya ngumpul di sini. Ya. Sedangkan protein itu ngumpul di sini. Jadi kayak lemak itu ngumpul di bawah. Ya. Kemudian debris-debris sisanya ada di sini di interfase. Jadi kayak selulosa yang dari tanaman misalkan, ya, nah itu ngumpul di interfase ini. Sedangkan DNA dan RNA, ya di sini dia DNA dan RNA. Jadi setelah sentrifugasi ini kita bisa pipet nih yang atas kita pipet, kita ambil pakai mikroskop, pindahkan ke tabung yang baru, ya dipindahkan ke tabung yang baru. Terus gimana yang interfase sama organiknya? Ya, yang kita butuhkan hanya yang fase aqueousnya saja, fase cair, ya. Jadi hanya fase cairnya saja, ya. Nah, nanti yang fase aqueous ini kita bisa sentrifugasi lagi dengan kecepatan yang lebih tinggi, ya. Jadi DNA-nya akan mengendap di bawah, ya. DNA-nya mengendap di bawah dengan kecepatan tinggi. Ya. Setelah itu cairan ini kita bisa buang pelan-pelan. Dituang pelan-pelan. Jangan dituang gini ya. Jangan dituang cepat. Kalau dituang cepat nanti DNA-nya bisa ikutan jatuh. Jadi dituang pelan-pelan, nanti DNA-nya akan tinggal di sini. Kemudian kita cuci dengan etanol 70%. Ya, dicuci, disentrifugasi ulang, kemudian dicuci lagi, jadi buang si si supernatannya di sentrifuge lagi, gitu ya. Jadi bisa diulang pencucian berulang, gitu ya. Oke, Bapak Ibu sebelum saya lanjut, mungkin ada pertanyaan, Pak. Kira-kira silakan. Kalau ada yang saya terlalu cepat ya, Bapak Ibu boleh di ini aja ya, di info saja kalau saya terlalu cepat terus. Silakan Bu. Untuk pencucian ulangnya berapa kali ya, Pak? Pencucian kalau misalkan pengotornya banyak itu bisa 3 kali. Kalau misalkan pengotornya nggak terlalu banyak sebenarnya 1 kali cukup. Gitu. Biasanya kayak darah gitu ya. Darah tuh paling kelihatan Bapak Ibu. Jadi kalau kita pakai darah kadang tuh ketika kita pindah gitu ya, aqueousnya itu darahnya masih keikut. Jadi darahnya itu keikut sedikit gitu ya. Jadi kalau masih merah, itu Bapak Ibu bisa ulang cuci ya. Gitu. Untuk sampel-sampel kultur bakteri gitu ya 2 kali cukup ya. Kalau kultur bakteri kan ya cepat ya proses. Jaringan lebih sulit lagi ya Bapak Ibu kalau pakai jaringan. Jaringan kan lebih kompleks ya. Nah, kalau jaringan tuh butuh proses pencucian lebih lama. Silakan Bu Arita. Halo, Bu Arita. Duh, nggak ada suaranya. Ya, suaranya nggak kedengeran, Bu. Iya, Pak, izin kedengeran nggak, Pak? Iya, Udah. sekarang kedengeran. Kan ada protease sama carrier, itu fungsinya sama nggak ya, Pak?
Carrier. Kayak ada di Carrier. tulisannya sih carrier RNA. Cuma Carrier RNA. waktu itu aku pernah salah. Jadi dua-duanya kalau di PK-nya, di prosedur kerjanya itu apa namanya cuma dipakai protease doang. Tapi ini saya ambil carrier juga. Cuma pas aku ulang hasilnya gitu sama sih, Pak. Carrier RNA itu kayaknya produk ya. Untuk apa? Biasanya itu udah produk sih. Oh gitu Pak. Saya belum pernah dengar yang carrier RNA. Kerjain aku juga nggak tahu sih Pak fungsi carrier karena kan apa namanya tinggal pakai ya Pak. Makanya siapa tahu Bapak ada literatur atau yang pasti sih fungsinya beda ya. Kalau antara carrier RNA dan juga apa namanya dengan protease. Yang pernah saya ingat itu yang carrier DNA. Carrier DNA itu dia memang untuk meningkatkan proses intake atau pengambilan dia memang apa ya dikit ya, ketika kita ekstraksi itu pasti sedikit gitu ya. Jadi supaya dia hasil yang didapatkan lebih baik, tambahkan carrier DNA. Jadi meningkatkan jumlahnya, jadi kuantitasnya itu meningkat gitu. Tapi kalau carrier DNA mungkin sama kali ya. Tapi target ekstraksinya memang RNA gitu kan ya. Jadi kalau carrier DNA kan dipakai untuk ekstraksi DNA gitu ya. Kalau carrier RNA dipakai untuk ekstraksi RNA. Itu mungkin Bu Arita ya. ya oke baik Pak. Makasih ya Pak. Mungkin ada yang mau cerita share pengalaman mungkin juga boleh ya, atau misalkan ada yang mau didiskusikan. Oke, saya lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah ini untuk mendapat bagaimana kita mendapatkan DNA-nya atau mengkolek DNA-nya. Salah satu metode yang digunakan adalah proses pencucian. 70% ya. Kemudian kita sentrifugasi, kemudian kalau masih kotor kita ulang lagi dengan etanol 70%, sentrifugasi lagi. Kemudian nanti ini adalah kita bisa melarutkan si DNA-nya dengan menggunakan Aquades. Sebenarnya sih lebih cocok bukan DDH2O, aqua bidestilata. Jangan menggunakan Aquades ya Bapak Ibu, karena kalau aqua bidestilata masih oke lah ya. Kalau Aquades kan itu cuma 1 kali suling ya. Kalau aqua bidestilata artinya 2 kali suling. Itu lebih aman, lebih safe untuk digunakan. Cuman kalau pakai Aquades, Bapak Ibu ini untuk penyimpanan jangka pendek mingguan ya. Jadi kalau penyimpanannya hanya seminggu 2 ya oke lah kalau mau pakai ini ya air ya. Tapi kalau penyimpanannya mau lama, pakainya Tris EDTA. Pakai Tris EDTA. Ya. Itu lebih lama. Lebih lama lagi kalau didukung dengan suhu ya minus 40, minus 80 ya lebih lama ya. Cuman kan kalau di klinis jarang ya pakai minus 80 ya. Voltase yang tinggi ya. Oke, kemudian sudah kita lanjut. Oke. Proses penyimpanannya kita menggunakan Tris EDTA tadi yang seperti saya sebutkan sebelumnya. Kemudian mengandung apa namanya EDTA ya, Tris EDTA, dia mengandung EDTA ya.
yang bisa melakukan proses chelating pada Mg2+ ya. Sehingga nanti membantu proses inaktivasi DNase. DNase itu kan tadi protein yang bukan DNA ya. Oke. Ini gambaran sedikit aja ya Bapak Ibu, saya bukan mau promosi Kiagen ya. Karena ini cuman saya ketemunya video ini saja ya, jadi saya tunjukkan video ini ya. Karena ini juga pernah saya pakai gitu ya. Tapi seringkali ya kit-kit itu Bapak Ibu dia cuma ngasih CE atau apa gitu ya. Dia jarang ngasih tahu ini isinya apa sih gitu ya. Yang pasti adalah pertama kali kita masukkan itu pasti lysis buffer ya. Kuncinya itu kalau misalkan ada larutan yang pertama kali kita masukkan terus berbusa gitu ya, berbusa tuh kadang kita nggak diinfo ya ini isinya apa gitu ya, karena memang rahasia perusahaan ya. Suara videonya ada nggak ya? Ada ya? Ada Pak. To sit for 15 to 30 minutes and then wipe away any residual bleach, followed by rinsing with clean water and finally spraying with 70% ethanol. Gloves are process and change frequently, especially if coming into contact with other surfaces that might be contaminated. Also check that all sorry. Jadi rekomendasi memang kalau kita melakukan proses sebisa mungkin ya ganti sarung tangannya itu sering ya Bapak Ibu, karena kita menghindari kalau kita misalkan nyentuh meja atau nyentuh mikropipet, ya itu biasanya mengandung nuklease ya yang bisa mengganggu atau merusak DNA. Followed by rinsing with clean water and finally spraying with 70% consumables. Your heating block must have been set at 56 degrees centigrade and ready to use. Itu kan pemanasan Bapak Ibu, jadi makanya ada bloknya ya. Kita pakai inkubator juga bisa ya, inkubator water bag juga bisa. Yourself with the protocol. So you have prepared the area where you will be carrying out your heating block must have with the and ready to use. Before commencing with DNA extraction, please nah, ini sampel yang bisa digunakan menggunakan kiam ini. Banyak jenis sampel itu biasanya lebih mahal ya pakainya. Jadi semakin banyak jenis sampel yang bisa diekstraksi, biasanya kitnya akan semakin lebih mahal. Familiarize yourself with the protocol. So you have prepared the area where you will be carrying out your extractions, and you will begin by labeling the microtubes. We label the sides of our tubes as well, in case ethanol comes into contact with the microtube lids. Mix the blood by inverting the tube approximately 10 times to ensure you have a homogeneous sample. Vortex the proteinase K briefly, followed by a quick centrifugation step, approximately 10 seconds. Add 20 microliters of proteinase K into each microtube. Jadi dia menambahkan PK-nya itu Prepare 200 microliters of blood
into each Kemudian tube. dia menambahkan sampelnya. Do this slowly as blood is viscous. Kemudian gerges. Cap the blood sample 200 microliters of buffer AL to each sample. Close Nah ini tube and vortex for about 15 seconds, and this step will be repeated for all subsequent samples. Transfer all subsequent samples L to each sample. Close the tube and vortex for about 15 ini Bapak Ibu kalau mengerjakan molekular itu selalu harus memastikan aktifnya tertutup ya. Karena seringkali kalau misalkan gampang terkontaminasi, jadi satu bakteri pun itu bisa menyebabkan kontaminasi ya pada sampelnya. Jadi biasanya kalau tips selesai kita ambil, kotaknya harus selalu langsung ditutup. seconds, and this step will be repeated for all subsequent samples. It has been set at 56 degrees centigrade and incubate the samples for 10 supaya proses minutes. reaksinya berjalan dengan baik. At the end, heating block and briefly centrifuge to remove any droplets from the lids. Kemudian di spin down supaya Add 200 cairan-cairannya microliters of absolute ethanol to each by briefly pulse vortexing for ya. Dalam proses ekstraksi DNA itu Bapak Ibu usahakan menggunakan etanol dingin ya. Karena etanol dingin itu menurut penelitian bisa memaksimalkan proses recovery asam nukleat ya. Dibandingkan dengan etanol yang tidak dingin. about 15 seconds. Briefly centrifuge the micro. Prepare a mini spin column for each sample. Label your spin Ya, dia pakai spin column karena di spin column ini ada filter silika. Jadi filter silika ini Bapak Ibu untuk proses pemisahan DNA pengotor itu bisa lebih cepat dan lebih lebih bagus ya. Jadi hasil DNA-nya nanti lebih murni. ensuring that each spin column corresponds to the sample ID. We usually label the Nah, yang putih ini kan ada tabung yang kecil nih ya. Nah, yang putihnya ini dia ada filter. Nah, filter silika ini bisa membantu proses filtrasi DNA sehingga nanti DNA yang didapat juga lebih sides of the spin columns as well, in case the carefully transfer the mixture from the previous step to the spin column, taking care not to wet the rim of the spin column. Nah, ini yang sudah And this is dilisihkan repeated ke with all dalam subsequent column. samples. Kemudian di sentrifugasi. Close the spin column and centrifuge at 6000 G, that's about 8000 RPM, for 1 minute. At the should be in the collection tube. Transfer the spin columns, which now contain the DNA, to clean collection tubes and discard. Carefully open the spin column and add 500 microliters of AW1 buffer, taking care not to wet. Remember to change your tip between each sample. Close the caps and return the samples to the centrifuge. And centrifuge for 1 minute again at 6000 G, that is 8000 RPM. At the end of the centrifugation period, check that all the filtrate is in the collection tube. Just repeat that centrifugation step. Jadi yang diambil itu Discard nanti the yang dari collection spinnya ya, tube and transfer the spin columns to clean collection tubes. Carefully open the lid and add 500 microliters of AW. Jadi yang gede ini, yang besar ini namanya collection tube. Namanya spin column tube. Yang atas. Jadi ada dua tabung. Two without wetting the rim of the spin columns.
Close the cap and centrifuge at full speed. That's 20,000 G, around 14,000 RPM for 3 minutes. Bapak buat tipe sentrifugasi itu lumayan sensitif ya Bapak. Untuk asam nukleat ya. Jadi pastikan ketika kitnya mintanya misalkan 3000 G, maka sentrifuge yang kita gunakan juga 3000 G. Sampai salah satuan gitu ya. Ketika misalkan kitnya minta 3000 G, tapi kita setnya 3000 RPM itu bisa salah, sehingga nanti takutnya jadi ini memang hal yang sepele, tetapi seringkali bisa menyebabkan hasil yang negatif ya, hasil negatif palsu ya, hanya karena kesalahan setting kecepatan sentrifugasi. Discard the filtrate from the collection tube into a waste container. Dry the rim of each collection tube on a paper towel and replace the spin column. Jadi pencucian kembali. Yang hasil filtratnya dibuang. Centrifuge at full speed for 1 minute. This ensures that all residual wash downstream processes. Label clean 1.5 ml microtubes, one for each sample, and transfer the spin columns to each corresponding microtube. The DNA that was on the spin column will be eluted from the column to the AE buffer. AE buffer to each spin column, remembering to change tips between samples. Incubate for 1 minute at room 1000 G, that's 8000 RPM. Re-elute the filtrate. Transfer column. Repeat the incubation and Jadi intinya Bapak Ibu, ketika kita melakukan proses ekstraksi DNA itu prinsip kerjanya, prosedur kerjanya bisa beda-beda ya antara kit yang lain, tetapi prinsipnya pasti sama. Prinsipnya itu adalah pasti ekstraksi DNA itu melibatkan proses silisise, penghilangan protein nuklease, kemudian proses koleksi DNA, dan yang terakhir proses penyimpanan DNA atau preservasi. Jadi prinsipnya itu pasti sama semuanya, yang membedakannya adalah prosedurnya. Jadi beda juga ya. Ini tadi prinsip penggunaan spin column ya Bapak Ibu ya. Jadi kenapa spin column itu bisa ini misalkan filtrasi pertama ya. Jadi kalau proses filtrasi pertama dari sampel lysis tadi kita pindahkan ke spin column, kemudian kita sentrifugasi terjebak di silika. Ya. Terjebak di silika. Jadi ketika kita cuci ya dengan etanol misalkan dengan washing buffer, maka DNA-nya itu akan tetap ada di sini, kemudian pengotornya akan turun ke bawah. Ya. Kan garam untuk tahapan terakhirnya supaya si DNA ikatan silika dengan DNA. Ya sehingga DNA-nya bisa turun ke bawah lepas dari si silikanya ya. Oke. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan kira-kira sebelum saya lanjut sedikit lagi ke RNA? Ya, silakan Bu Liantika. Bapak izin bertanya. Ya. Tadi kan di video tersebut kan ada yang silika membran itu kan ya. Di kit tersebut memang ada silika membrannya. Apabila kita pakai merek lain dan tidak ada silika membran, itu kalau kit lain berarti dia menggunakan bukan prinsip filtrasi, berarti dia bisa menggunakan prinsip ini salah satunya. Yang pemisahan dengan sentrifugasi ini. Ya. Tapi kita harus baca lagi ya, karena kan prinsip pemisahan itu kan jenisnya banyak. Ada sentrifugasi, ada menggunakan phenolchloroform,
Dan yang paling terbaru itu yang menggunakan silika tadi, silika membran tadi. Intinya adalah itu proses pemisahan. Kalau misalkan ditanya pakai metodenya apa, kita harus lihat dulu prosedurnya. Ya pasti kalau yang namanya kit pasti sudah cuma memang kalau yang setahu saya kit yang menggunakan silika gel itu lebih mahal dibandingkan dengan kit yang tidak menggunakan sentrifugasi. Ya, seperti itu. Ya, semoga terjawab ya Bu Yantika. Bapak maaf satu lagi Pak. Ya boleh. Kan tadi di slide yang bagian basic protokol DNA isolation itu kan yang apa namanya nomor 4. Sorry Pak, bukan yang itu sih. Yang basic protokol DNA isolation. Nah itu Pak. Yang ini. Nah, yang nomor 4 itu to serve, to preserve DNA. Nah itu kan artinya penyimpanan ya Pak. Itu ada suhu khusus untuk penyimpanan atau gimana Pak? Untuk suhunya itu tergantung. Kalau misalkan kalau klinis kan sebenarnya kalau penelitian itu yang itu lama kan biasanya. Kalau untuk klinis biasanya kan kalau simpannya hanya berminggu-minggu sebenarnya suhu freezer cukup gitu. Tapi kalau penelitian kadang dia simpannya sampai berbulan. Kalau berbulan-bulan dia bisa butuh yang minus 20 atau minus 80 ya. Kalau sampai bertahun-tahun pakainya minus 80 gitu. Kalau klinis sampai bertahun-tahun ya, karena sampel kan biasanya langsung dibuang ya. Biasanya berapa lama biasanya Bapak Ibu bukan sampel? Seminggu ya. Ya, biasanya kan nggak lama ya, nggak sampai bertahun-tahun ya. Jadi makanya tidak butuh freezer yang Oke, semoga kejawab ya Bu Yantika ya. Baik, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Oke, saya lanjut dulu ya Bapak. Sebentar lagi mau sholat maghrib. This video. Saya lanjut yang isolasi RNA. Sebenarnya isolasi RNA ini tidak terlalu berbeda Bapak Ibu dengan isolasi DNA ya. Bedanya adalah kalau misalkan dapat DNA yang murni, kemudian RNA-nya kita hilangkan, maka Bapak Ibu menambahkan RNase ya. RNase-nya ini dihilangkan. Tapi kalau target Bapak Ibu adalah RNA, maka Bapak Ibu menambahkan DNase. Kemudian RNase hilangkan. Gitu ya. Jadi jangan kebalik ya Bapak Ibu. Nanti mau dapat DNA malah nambahin DNase gitu ya. Karena ada beberapa kit Bapak Ibu, ada yang kit itu dia punya DNase. Ada beberapa kit yang punya gitu ya. Ada yang kit itu punya dua-duanya. Kenapa dia punya dua-duanya? Karena kit itu memang dikhususkan bisa untuk RNA, bisa untuk DNA. Gitu. Jadi jangan sampai kebalik ininya masukinnya. Jangan sampai nanti tujuan Bapak Ibu supaya dapat DNA, tapi Bapak Ibu nambahin DNase ke dalam. DNA-nya rusak gitu ya. Kemudian perbedaan DNase, RNase itu reagen ya Pak ya? Protein Pak, ya. Makasih Pak. Tetapi kalau kayak DNase itu kadang ada juga bisa terkontaminasi. Gunakan itu suka ada kontaminasi juga. Makanya kalau molekuler itu, kalau di mikro kita masih bisa pakai tip bekas, ya berulang gitu ya. Tapi kalau kita tidak boleh menggunakan tip bekas, ya. Jadi supaya tidak ada kontaminasi RNase atau DNase, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah RNA itu lebih labil, ya.
Jadi RNA itu lebih manja Bapak Ibu. Ya. Sehingga nanti dingin. Jadi sentrifugasinya harus dingin, ya. Jadi harus pakai sentrifugasi dingin ketika gitu ya. Jadi apa ya? Isolasi RNA itu butuh treatment yang lebih lah ya dibandingkan dengan DNA. Karena kita tahu ya, jadi dia lebih labil ya. Jadi gampang rusak kalau RNA ya. Kalau DNA itu ya lebih oke lah, lebih kuat gitu ya. Jadi agak barbar dikit untuk DNA itu nggak apa-apa. Tapi kalau untuk RNA itu nggak bisa barbar ya, karena gampang rusak ya. Oke. Itu banyak mengandung RNA. RNase ya. Jadi RNase itu bisa menghancurkan bakteri ya, bisa juga dari manusia katanya. Di permukaan tangan kita habis megang apa itu banyak mengandung RNA ya. Dan itu sangat sulit untuk dihancurkan. Ya, sehingga kita harus ada proses treatment. Jadi makanya untuk peralatan-peralatan kalau Bapak Ibu mau mengerjakan apa namanya sampel-sampel RNA yang targetnya RNA, biasanya ada yang namanya ya. Boleh tahu Bapak Ibu kemarin yang ngerjain COVID, boleh respon mungkin, adakah yang lain? Oke, Bu Arita masih ingat nggak ya ketika ngerjain COVID kemarin ada proses gunakan DPC? Oh ya, Bu Jelita juga angkat-angkat. Iya Pak, biar nggak ada febrisnya. Ya, jadi sebenarnya untuk DPC itu secara khusus itu untuk menghilangin RNase-nya Bapak Ibu ya. Jadi sampel COVID ya. Jadi ketika kita mengerjakan sampel COVID itu mikropipet itu biasanya disemprot sama tiga. Yang pertama itu disemprot dengan apa namanya disinfektan. Setelah itu disemprot dengan etanol gitu ya. Kemudian yang terakhir itu ya. Jadi apa namanya bakteri virus mati. Kemudian yang kedua untuk memastikan, yang ketiga untuk menghilangkan RNase ya supaya nanti hasil isolasi RNA-nya tidak rusak ya, tidak terdegradasi karena si RNase tadi ya. Jadi kalau mikropipet itu hanya bisa disemprot ya Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan kayak peralatan-peralatan lain ya biasanya mortar misalkan, mortarnya itu kita rendam dengan DPC. Jadi direndam dulu gitu ya. Apalagi kalau penelitian teman-teman saya dulu itu bentuk bakteri gitu ya. Jadi peralatan gelas itu direndam dulu dengan larutan DPC gitu. Tujuannya untuk apa? Untuk menghilangkan kontaminan ya. Jadi agak manja, makanya saya bilang tadi untuk penghilangan untuk pengerjaan RNase ini sama. Tetapi prinsipnya Bapak Ibu itu sama ya. Ada lisis, ada proses penghilangan protein, preservasi ya. Oke, jadi ini adalah ya bagaimana ekstraksi DNA untuk melindungi dari RNase, selalu gunakan sarung tangan, gunakan tabung dan juga tip yang bebas RNase ya. Ada juga yang ada tip itu yang dia hanya tip biasa gitu ya. Ada juga tip yang ada tulisannya RNase free. Nah, itu yang RNase free biasanya lebih mahal. Ya. Kemudian bisa dengan menghilangkan si RNase tadi dengan pemanasan atau juga penambahan DPC. Jadi RNA yang kita dapatkan itu 80-90% itu adalah ribosoma. Itu adalah messenger RNA. Semoga masih ingat ya di sintesis protein kemarin ya Bapak Ibu ya. Ada berapa jenis RNA? Ada yang masih ingat?
Kira-kira adakah? 3, Pak. Ya, apa aja Pak Jidan? Itu mRNA, Tinggal RNA, ribosomal RNA, sama transfer RNA ya. Jadi target kita itu semua ya. Jadi kalau pada targetnya, tapi yang paling banyak itu adalah yang ribosomal ya. Oke. Nah, ini sama aja ya kalau organik ya ini yang tadi ya. Kalau ini dia bisa menggunakan isopropanol, kloroform isoamil alkohol juga bisa ya untuk menghilangkan debris. Kalau ini dia menggunakan silika, jadi ini juga sama bisa untuk RNA juga ya. Prinsip afinitas. Oke, terus ini nggak usah ya. Ini cara isolasi RNA dengan menggunakan kit in vitro gen. Ini saya terbatas. Add 1. Next, add 0.2 mL of chloroform and shake the tube vigorously for about 15 seconds. Jadi kalau dalam isolasi RNA itu vortex sebenarnya tidak direkomendasikan bedanya. Jadi kalau pada isolasi DNA itu tadi kita melakukan vortex, tapi kalau isolasi RNA itu tidak jadi campurannya itu manual. Then let the tube sit for 2 to 3 minutes at room temperature. Centrifuge your sample at 12,000 G for 15 minutes at 4 Sentrifuge-nya harus degrees dingin ya, Celsius. Bapak Ibu ya, 4 derajat. Jadi tidak boleh menggunakan sentrifuge juga biasa kalau You will see 3 different layers in the tube. The colorless upper layer ini contains fase the aqueous-nya RNA. ya, Bapak Ibu ya. Transfer Jadi ketika 0.4 di sentrifuge ada yang di atas, nah ini yang mengandung asam lambung. microliters of the upper layer to a fresh RNase-free tube and add an equal volume of. Next, run your isolated RNA solution through a PureLink silica membrane column provided Ini in the sama ya, kit sama to dengan wash tadi ya. away Jadi the column, prosesnya which has been inserted into it pemindahan, in kemudian seconds. proses Discard the washing. flow-through. RNA Prinsipnya ada sama microliters of prepared dengan video yang tadi Kiam. Jadi ada proses pencucian, kemudian ada proses elusi nanti. Oke, jadi nanti RNA itu kita kalau mau disimpan, tetapi diubah dulu menjadi cDNA, ya. Jadi RNA itu penyimpanannya agak sulit, ya, karena dia gampang rusak. Jadi RNA itu kita simpan dalam bentuk cDNA atau complementary DNA. Jadi proses pengubahan RNA itu menjadi sebagai reverse transcription, ya. Di cDNA. Jadi cDNA ini yang kita simpan di kulkas ya, Bapak Ibu, ya. Jadi proses RNA-nya kita ambil, ya, RNA-nya kita ambil, kemudian kita tambahkan primer, ya, primer yang digunakan bisa menggunakan oligo-DT, ya. DT primer, oligo-DT primer itu maksudnya adalah primer yang belakangnya TTT, ya, ini TT semua. Kenapa dia TTT? Karena memang itu adalah poli A. Jadi ekornya adalah AAA, gitu ya. Ekor ini fungsinya untuk mencegah kerusakan RNA biasanya. Itu poli A, maka kita bisa menggunakan primer yang poli T atau oligo TT, ya. Jadi ketika kita tambahkan nanti si primer, kemudian nanti enzim reverse transkriptasenya akan bekerja,
ya. Jadi dia sintesis. C dia akan sambungkan dengan G, sintesis dengan G. Yang U ya itu diubah menjadi A, yang G menjadi C. Yang A itu T. Nah, itulah kekhususan dari enzim reverse transkriptase ya. Jadi nama enzimnya itu reverse transcription ya. Jadi nanti setelah dia melakukan proses sintesis, Bapak Ibu, dapatlah ini complementary DNA-nya, yang ini. Hasil. Kemudian complementary DNA ini kita bisa PCR ulang dengan menggunakan enzim DNA polimerase, baru didapatkanlah DNA yang lebih banyak. Ya. Jadi RNA itu kita tidak bisa, kalau mau stabil jangan disimpan langsung dalam bentuk RNA, tetapi diubah dulu menjadi cDNA. Oke. Bapak Ibu mungkin itu ya yang mungkin tantangan buat Bapak Ibu bisa memahami secara teoritikal ya, karena memang lebih gampang untuk memahaminya secara nanti Bapak Ibu ada kesempatan di lab gitu ya, bisa melakukan proses ekstraksi langsung dan akhirnya memiliki pengalaman langsung dalam proses ekstraksi ya. Oke, Bapak Ibu sebelum saya mengakhiri, apakah ada pertanyaan mungkin? Silakan. Ya, silakan Pak Markus atau Ibu Markus. Mohon maaf. Ya, silakan Pak. Ya, kan tadi kan Bapak jelasin tentang ekstraksi DNA sama RNA tuh ya Pak. Ya. Nah, sedangkan kalau sekarang kan ada yang namanya total nukleik asid Pak, jadi terdiri dari DNA dan RNA. Dua-duanya ada tuh Pak. Nah, kalau itu prinsipnya bagaimana ya Pak? Sama aja Pak, prinsipnya sama aja. Cuman kalau misalkan memang, kan target kita itu kan biasanya salah satu kan. Jadi bisa RNA atau itu adalah RNA, tinggal tambahkan saja DNA, jadi DNA-nya rusak. Kalau targetnya DNA, tambahkan RNA. Mendapatkan dua-duanya. Cuman kan kalau kita butuhnya itu cuma satu. Tapi terserah kalau misalkan mau dipakai dua-duanya bisa, jadi tidak perlu ditambahkan DNA. Maka RNA-nya dihilangkan. Karena biasanya kegunaannya berbeda-beda. Kalau misalkan kita tujuan misalkan untuk ekspresi, memang kita gunakan RNA gitu ya. Tetapi kalau misalkan untuk melihat mutasi gitu ya, identifikasi itu pakainya yang DNA gitu ya. Jadi tergantung. Misalkan Pak Markus butuhnya apa gitu ya. Karena setahu saya jarang butuh dua-duanya, itu jarang. Jadi butuh satu saja. Tetapi untuk prinsipnya itu sama. Ya, prinsipnya sama. Nah, lanjut Pak. Kalau misalnya kan kita pakai, tapi nanti untuk PCR-nya kita menggunakan RT tuh Pak. Apakah berpengaruh Pak? Untuk Misalnya DNA-nya. Pak, sorry. Ya, misalnya kan kita pakai total nukleik asid tuh Pak. Terus nanti kita PCR-nya menggunakan RT. Sedangkan DNA-nya nggak kita nanti pengaruh nggak Pak untuk proses PCR-nya? Oke, konteks RT di sini maksudnya real time ya? Bukan Pak, reverse transkripsi. Oh, kalau reverse transkripsi yang kita butuhkan pasti terganggu Pak. Jadi DNA-nya bisa mengganggu proses reverse transkripsi. Nah, mengganggunya di mana ya Pak? Maksudnya pada saat amplifikasinya atau pada saat apa gitu Pak? Ya, pada saat proses sintesis tadi, pada saat si reverse transkripsinya bekerja. Si enzimnya kan ada tuh tadi, ada reverse jumlah DNA. Jadi ibaratnya tuh kalau PCR itu kan prinsipnya kan juga sama ya.
batas kuantitasnya kan. Kalau misalkan DNA-nya terlalu banyak, PCR-nya bisa terganggu. Prinsipnya juga sama untuk reverse transkriptase. Transkriptase itu juga bisa terganggu kalau misalkan asam nukleat itu terlalu banyak di dalam sampel. Jadi setiap reaksi itu pasti ada butuh konsentrasi maksimal. Jadi kalau konsentrasinya terlalu berlebihan, nah itu bisa mengganggu prosesnya. Kebayang nggak maksudnya Pak Markus kira-kira? Soalnya kalau di tempat saya itu kan kita kadang-kadang ekstraksinya pakai total nucleic acid tuh Pak. Ya. Nah, tapi DNA tuh Pak. Nah, terus kita periksanya menggunakan ASTI. Nah, maksud saya kan kalau selama ini kan hasilnya baik-baik saja. Nah, maksud saya sebenarnya ada pengaruh nggak sih kalau antara kita menggunakan total nucleic acid dengan PCR-nya kita? Konteks itu berarti si RNA-nya itu masih mencukupi, Pak. Jadi dalam konteks nanti kalau RNA-nya terlalu sedikit. Tapi selama misalkan RNA-nya masih oke, jumlah RNA-nya kuantitasnya masih mencukupi, ya mungkin tidak masalah ya, asalkan kita melakukan proses arti ada proses pengukuran konsentrasi nggak ya? Di spektro atau di nanodrop ini. Ada, kita pakai nanodrop, Pak. Oke. Jadi selama itu masih oke, ya tidak ada masalah. Tetapi pada kondisi tertentu di mana RNA-nya terlalu kecil, jumlah DNA-nya terlalu banyak, ya itu kadang bisa jadi masalah, Pak. Pak, maaf ya, Pak. Nah, kalau misalnya untuk kuantifikasinya kan gimana, Pak? Kalau kita pakai total nucleic acid? Kuantifikasinya? Iya, karena kita kan pakai total nucleic acid tuh, Pak. Nah, kuantitasinya gimana, Pak? Membedakan maksudnya ya? Membedakan? Ya, membedakannya gitu, Pak. Panjang gelombangnya? Apa namanya? Qubit, Pak. Pakai qubit? Iya, kalau pakai nanodrop kan kita bisa bedain panjang gelombangnya, Pak. Tapi kalau misalnya kita pakai qubit gitu, Pak, untuk kuantifikasi. Pakai ya, Pak ya, yang qubit itu ya. Saya paling pakainya yang nanodrop sih. Ya, kalau qubit saya belum pernah sih pakai. Tulisannya QUBIT, Pak. Qubit. Spektro. Saya belum pernah sih pakai ini sih. Spektrocube bukan ya? Prinsipnya fluorometer, Pak. Oh, fluorometer. Berarti ada tambahan ininya dong, Iya, fluorescence ya, Pak. Dengan yang qubit itu. Pak Markus kira-kira? Cukup, Pak. Maaf, Pak, kebanyakan. Ya, nggak apa-apa. Santai. Oke, silakan Bapak Ibu, ada lagi dah? Izin bertanya, Pak. Pak, mohon izin. Izin, Pak. Ini siapa? Izin, Pak, untuk proses ekstraksi DNA pada tulang itu kan dibutuhkan waktu perendaman ya, Pak. Kurang lebih Oh, saya jujur belum pernah ngerjain tulang sih, Bu. Siap, Pak. Itu kan misalkan sumsum ya atau bagian ininya memang untuk melarutkan mungkin karena dia keras kali ya untuk melarutkan ininya kalsium dan segala macam ya. Jadi butuh waktu. Belum pernah mengerjakan yang tulang. Bu Sri lagi ngerjain tulang? Iya, Pak. Iya, Pak. Di Pusdokes, Pak, izin.
Oh, oke, oke. Oke, mohon maaf Ms. Ri, saya tidak bisa menjawab. Pak izin satu lagi Pak, sebenarnya ada batas waktu penyimpanan nggak Pak untuk hasil ekstraksi ini untuk sebelum dilakukan PCR? Batas waktunya maksudnya Penyimpanan. maksimalnya gitu ya. Iya Pak. Kalau DNA itu ada dua faktor ya. Jadi kalau pelarutnya itu kayak tadi air, itu penyimpanannya itu lebih ya, itu bisa lebih lama. Kemudian yang kedua adalah suhu. Kalau misalkan mau lebih lama, maka suhunya harus lebih dingin. Jadi misalkan -4 gitu. Tapi kalau misalkan pakai hanya freezer kulkas biasa saja, freezer itu kan -4 ya kalau nggak salah, -4 atau 4 derajat ya, saya lupa. Ya. Nah itu biasa ya. Jadi waktunya tidak bisa terlalu lama. Jadi takutnya nanti DNA-nya rusak, Bu. Baik Pak, terima kasih. Tadi ada satu lagi yang bertanya. Iya Pak, izin Pak, saya Pak. Ya silakan Pak Doni. Saya kan saya masih awam Pak ya untuk Bapak sebutin yang paling direkomendasikan dari sisi efisiensi waktu dan biaya itu kira-kira sampel apa Pak? Dan dari pengalaman Bapak tuh itu Pak. Mohon izin Pak. Ya, terima kasih Pak Doni. Tergantung Pak, maksudnya kita targetnya itu apa gitu. Ya, kita target pemeriksaannya apa. Kalau misalkan infeksi tentunya beda-beda ya. Kan tergantung jenis infeksinya ya. Kalau misalkan infeksinya misalkan di saluran pernapasan memang paling bagus atau paling enak untuk didapatkan sputum gitu ya. Kalau pakai kan agak ini ya agak susah ya dan sampel yang didapat lebih sedikit gitu ya. Kalau mau sampelnya mau menggunakan akar rambut atau darah bisa, bukal juga bisa gitu ya. Yang pernah itu identifikasi gen SLE1 pada penderita lupus ya. Jadi waktu itu saya mencari sel epitel mulut sama akar rambut. Jadi rambutnya saya butuh 2 waktu itu saya kemudian untuk sel epitel mulutnya saya minta jadi kumur-kumur kedua baru ditampung. Jadi hasil kumur-kumurnya itu kemudian disentrifugasi, kemudian saya dapat sel-sel epitel mulutnya seperti itu. Pernah saya pengalaman untuk sampelnya. Semua tidak oke, pardon ya. Tapi ini semuanya tergantung dari tujuannya ya. Ada infeksinya di mana, jadi supaya tidak salah. Gitu. Oh baik Pak. Soalnya kan kalau saya lihat-lihat di sinetron-sinetron Pak, banyak tuh Pak yang variasi gitu Pak. Jadinya saya masih awam gitu, nggak ngerti. Jadi tergantung kasus berarti ya Pak ya? Sinetron mana nih Pak? Korban sinetron lo Don. Sinetron Indonesia kayaknya sampai saya korban sinetron Pak. Oke. Silakan. Ya, maaf izin Pak, izin bertanya. Ya. Ini Pak, waktu itu kan saya sampelnya itu memang tercampur darah gitu Pak. Nah, itu disarankan sebelum dilakukan ekstraksi itu dilakukan treatment. Jadi dicuci pakai TBS untuk menghilangkan darahnya itu Pak. Nah, semenjak itu jadi itu apakah memang perlu Pak untuk sampel yang memang nggak ada darahnya tetap dilakukan treatment itu karena treatment itu ya Pak ya dan nggak ngaruh sama hasilnya sebenarnya.
Coba menurut aku penasaran aja Pak, maksudnya menurut Bapak seperti apa? Terima kasih Pak. Ya. Setahu saya bukan pencuci ya. PBS itu sebenarnya kan untuk itu kan larutan isotonik sebenarnya. Jadi PBS itu biasanya dipakai kalau kita mau nyimpan sel supaya si selnya itu tidak rusak, maka digunakanlah PBS karena dia memiliki sel gitu. Sebenarnya dia bukan pencuci sebenarnya. Cuman yang bisa menjadikan dia pencuci adalah untuk menghilangkan sel darah merahnya. Sebenarnya jangan pakai PBS, tetapi menggunakan ditambahkan lisis lisis eritrositnya. Jadi supaya eritrosit itu tidak mengontaminasi, PBS-nya itu biasanya tambah, saya lupa. Biasanya ditambahkan dengan larutan yang lain. Ya, ketika kita isolasi DNA dari sel darah, biasanya untuk menghilangkan sel darah merah itu kita lisiskan dulu sel. Jadi PBS itu maksudnya tidak berdiri sendiri, ada tambahan di dalamnya. Jadi untuk melisiskan si apa namanya si ya, semoga terjawab ya Bu Mega. Baik, makasih Pak. Ya, silakan Bu Juwita. Ya, izin bertanya, Pak, apakah suara saya Saya masih penasaran terkait yang tadi total nukleik asid yang ditanyakan oleh Pak Markus, Pak. Ya. Tadi kan untuk membedakan, tapi kan kata Bapak bisa dibedakan panjang gelombangnya. Nah, untuk panjang gelombangnya itu di berapa ya, Pak? Karena kan biasanya kalau saya pakai nanorok 60/280 aja ya, Pak. Ya. Oke. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, kalau sebentar ya. Jadi mungkin tadi pengertiannya itu agak mungkin di situ agak salah. Kalau asam nukleat itu dia panjang gelombang hanya satu, ya, hanya 260. Jadi makanya yang tadi saya fokus DNA atau RNA-nya. Jadi DNA sama RNA-nya itu dihilangkan. Jadi kalau memang targetnya adalah RNA, itu ditambahkan dengan penghilang gitu. Jadi maksud saya itu adalah untuk memisahkan si DNA dan RNA itu caranya itu adalah dengan penambahan si buffernya tadi, DNA-C sama RNA-C ya. Sorry ya kalau misalkan salah paham di bagian panjang gelombangnya ya. Semoga terjawab ya, Bu Julita ya. Baik, tapi ada satu lagi boleh. RNA, Pak. Kan memang susah ya untuk menyimpan RNA. Ya. Tadi harus dibikin cDNA dulu ya, baik. Apakah memungkinkan kalau disimpan di -70 atau -80 gitu, Pak? Maksudnya bisa bertahan berapa lama mungkin, Pak? Oh, -80 bisa. Cuman gini, -80 asal nggak keluar masuk, Bu. Si sampelnya gitu. Jadi kalau dia keluar masuk, itu RNA itu dia dari ekornya itu atau dari kepalanya itu lama-lama rusak. Jadi kalau sampel, kalau misalkan kita stay di situ dia dalam waktu yang lama itu bisa stabil. Waktunya tegangannya tinggi ya, jadi biaya listrik juga lebih mahal. Jadi yang penting itu bisa lama, yang penting dia nggak keluar masuk, dia nggak di-freeze. Kan kita freeze thawing ya. Itu halnya juga sama dengan primer ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika menggunakan primer itu jangan freeze thawing. Kalau freeze thawing, primer itu lama-lama rusak ya. Jadi Bapak Ibu harus ada membuat primer itu ada larutan stok, ada larutan pakai. Jadi larutan pakai sedikit yang keluar masuk kulkas gitu ya.
Jadi sisanya yang urutan stok ya paling sekali-sekali saja gitu ketika minta. Terima kasih, Pak. Nah. Ya, udah SS ya. Belum SS. Oke, ya. Pak Andi sudah tidak sabar ingin foto. Silakan Bapak Ibu kalau mau foto. Dulu. 1, 2. Slide 2. 1, 2. 1, 2. Apaan sih, Pak? 1, 2. Sudah. Oke. Bapak Ibu terima kasih buat waktunya ya. Semoga tidak semakin bingung ya dari hasil pemaparan hari ini. Semoga ada ilmu yang bisa didapat. Tetap update ya ilmunya Bapak Ibu. Kalau misalkan ada perkembangan terbaru kita boleh diskusi ya. Seringkali misalkan kalau ada di minggu depan ya Bapak Ibu ya. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu. Terima kasih untuk waktunya sudah bersedia untuk ikut kelas untuk sore hari. Sama Pak. Bapak Ibu. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Selamat sore Terima Bapak. kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.